Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan final project pengendalian kualitas statistika. Nama saya Siti Nurhalisa Jumaedi, nomor induk mahasiswa 606001200033, kelas Matematika C. Jurnal yang akan saya presentasikan di video ini adalah Quality Control System using Simple Implementation of 7 Tools for Batik Textile Manufacturing. Pasar global yang semakin berkembang menimbulkan persaingan antar perusahaan dalam menyediakan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Dilihat dari pandangan konsumen, secara subjektif, orang mengatakan kualitas adalah sesuatu yang sesuai dengan selera. Meskipun begitu, produk berkualitas baik akan pasti memiliki produk cacat. Biasanya, produk cacat yang terdapat pada suatu produk yang dihasilkan mengalami perubahan fisik yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan karena sebab-sebab dalam proses produksi maupun sebab-sebab lainnya. Untuk menyikapi dengan sering ditemukan produk yang cacat, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap kualitas produk yang ada sehingga nantinya dapat mengurangi produk yang cacat. Salah satu cara dalam pengendalian mutu produk adalah dengan melakukan koreksi terhadap unsur-unsur yang bersangkutan dengan produk dan evaluasi hasil. Sehingga dengan pengendalian kualitas yang benar, perusahaan akan mengetahui cara mengatasi masalah yang ada dan mendapatkan hasil yang berguna untuk proses akresi selanjutnya. Salah satu alat yang digunakan adalah sistem kendali mutu dengan implementasi sederhana 7 alat. Literatur review. Pertama, kontrol kualitas. Kualitas dapat didefinisikan sebagai sejumlah atribut atau properti yang dijelaskan dalam produk dan jasa yang bersangkutan. Definisi kualitas juga bersumber dari dua sisi, produsen dan konsumen. Produsen menentukan persyaratan atau spesifikasi kualitas, sedangkan konsumen menentukan kebutuhan dan keinginan. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Fasilitas operasi seperti kondisi fisik bangunan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 3. Bahan baku dan material. Dan 4. Organisasi kepegawaian atau staf. Meningkatkan estimasi biaya desain produk dan proses dapat penggunaan kualitas produk tertentu menjadi sekecil mungkin juga memberikan biaya produksi serendah mungkin. Dua, kontrol kualitas statistik. Ada banyak metode dan alat yang digunakan untuk melakukan pengendalian, tetapi yang terkenal dengan menggunakan 7 alat. Yang pertama, flowchart. Flowchart atau diagram alir salah satu metode yang efektif untuk mendefinisikan suatu proses. Diagram alir merupakan gambaran sederhana dari suatu proses, bisa dikatakan proses dari awal hingga proses selesai dalam suatu sistem. Selanjutnya, check sheet. Check sheet atau lembar cek adalah suatu formulir di mana barang-barang yang akan diperiksa telah dicetak pada formulir tersebut dengan maksud agar dapat dikumpulkan dengan mudah dan ringkas. Juga ada histogram. Histogram merupakan salah satu alat yang membantu untuk menemukan variasi dan histogram merupakan salah satu metode yang membuat ringkasan data sehingga data dianalisis yang menyajikan data secara grafis tentang seberapa sering elemen dalam proses muncul. Ada scatter diagram, merupakan alat berguna untuk memperjelas apakah ada hubungan antara dua variabel atau apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Control chart merupakan suatu alat berupa kendali proses untuk menentukan batas atas atau upper limit control dan batas kendali bawah, lower limit control, kinerja proses. Ada juga fishbone diagram, merupakan diagram tulang ikan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses dan
suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab dari suatu isu atau masalah yang terjadi. Dan terakhir, Pareto diagram. Pareto diagram digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut penyebab dan gejalanya. Masalah yang digambarkan berdasarkan prioritas atau kepentingan menggunakan format grafik batang, di mana 100% menunjukkan kerugian total. Metode. Tahap pertama, peneliti dilakukan di lapangan observasi di lantai toko. Pada tahap observasi ini, peneliti akan melakukan observasi langsung untuk melihat seluruh kegiatan produksi yang ada di perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan, fokus peneliti ini adalah identifikasi masalah setelum 2 departemen yang memiliki permasalahan dalam produksi pada cacat produksi, sehingga perlu adanya pengendalian kualitas produk. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang dibutuhkan adalah data produk cacat untuk bulan-bulan tertentu di Satelum 2. Data yang telah dikumpulkan meliputi jumlah produksi, jenis cacat, dan jumlah cacat. Kemudian digabungkan dalam urutan berguna untuk data dengan rapi dan ringkas. Yang keempat, membuat grafik perbandingan antara jumlah produksi dan jumlah cacat untuk menentukan tingkat perbandingannya. Dalam tahap pengolahan data, tahap pertama menghitung dan menentukan nilai batas kendali atas dan bawah produk yang digunakan untuk menentukan apakah proses yang telah diketahui dapat berada dalam keadaan terkendali atau tidak terkendali. Tahap kedua, membuat diagram pencar untuk melihat hubungan positif dan negatif antara 2 variabel, yaitu jumlah produksi dan jumlah cacat. Tahap ketiga, mengidentifikasi jenis instabilitas tertinggi melalui histogram dan membuat diagram Pareto yang digunakan untuk mengklasifikasi masalah menurut penyebab dan gejalanya. Tahap keempat, mengidentifikasi cacat yang paling berpengaruh. Mengidentifikasi penyebab, diskusi peneliti membahas dan menganalisis hasil keseluruhan dari metode dan 7 alat. Tahap kelima, tahap terakhir, kesimpulan dan saran, yaitu hasil yang terjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan dan saran yang menjadi masukan kepada pihak yang terkait. Hasil dari diskusi seperti scatter diagram, total produksi versus total cacat, fishbone diagram, chart, histogram, dan diagram Pareto. Pada fishbone atau diagram tulang ikan di sini, dapat diketahui beberapa faktor penyebab cacat yaitu material lusi ganda, mesin, dan manajemen lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan evaluasi terhadap perusahaan. Upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi cacat pada kain, yaitu dalam hal perusahaan harus diperketat dan lebih teliti dalam memperhatikan dan memiliki kualitas bahan baku. Dalam hal manusia atau pekerja, di perusahaan harus memberikan arahan atau pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pengaturan atau pengawasan yang ketat. Dalam hal mesin, tindakan yang harus dilakukan adalah meningkatkan perawatan dan pembersihan mesin secara berkala. Dalam segi cara kinerja, hendaknya unsur perusahaan lebih taat lagi dan mentaati SOP yang telah diterapkan. Dalam hal pengukuran perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan pengukuran alat uji sehingga dapat memenuhi standar yang ada di perusahaan sehingga menghasilkan kualitas diinginkan. Dari segi lingkungan, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan penerapan budaya kinerja 5S yang mencakup segala tentang kondisi lingkungan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.